Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Nirwana, NIM B108171. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Lenton SHMH. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dalam video ini terdapat dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, permohonan dan penjadwalan sidang. Yang kedua, penggabungan perkara. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasa kepada Mahkamah Konstitusi. Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Dalam permohonan harus diuraikan secara jelas apa yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus disertai alat bukti tambahan dalam proses persidangan. Permohonan yang diajukan ke MK diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi bersifat kelengkapan administrasi, bukan terhadap substansi permohonan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat A. Nama dan alamat pemohon. B. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan. C. Hal-hal yang diminta untuk putus. Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam buku registrasi Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan tersebut kepada pemohon. Hanya permohonan dinyatakan lengkap yang dapat dinyatakan dalam BRPK yang memuat catatan tentang kelengkapan administrasi disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, pokok perkara. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan registrasi dalam BRPK, MK akan menetapkan sidang pertama paling lambat 14 hari kerja, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 hari kerja. Penetapan jadwal sidang diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada seluruh masyarakat. Pengumuman ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman di MK. Penggabungan perkara terhadap beberapa permohonan yang diterima MK dapat menetapkan penggabungan perkara baik di persidangan maupun putusan yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis maupun ada kemungkinan dua perkara yang masuk atau wewenang yang berbeda. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis, walaupun ada kemungkinan dua perkara yang masuk atau wewenang yang berbeda memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Penggabungan perkara untuk pengujian undang-undang diatur dalam Nomor 6 PMK 2005 tentang pendalaman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pasal 11 ayat 6 PMK ayat Nomor 6 PMK 2005 menyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang A. memiliki kesamaan pokok permohonan, B. memiliki keterkaitan materi pokok permohonan, C. pertimbangan atas permintaan permohonan. Sekian video dari saya. Apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.